kondisi orang tuanya seperti apa. Anak suka bermain, tapi juga dalam bermain itu tidak jarang anak bertengkar. Jadi bicara tentang siapa anak, anak adalah manusia utuh, sama seperti orang dewasa. Lalu bagaimana parenting dengan anak dikaitkan dengan masa pandemi ini? Ada beberapa meme yang saya tunjukkan, saya yakin Bapak Ibu pernah melihat ini. Silakan, Vikaris. Ini meme yang menunjukkan bahwa lockdown tidak sama untuk setiap orang. Gambar di sisi yang satu itu menunjukkan keluarga yang berkecukupan. Keluarga yang dalam masa pandemi pemasukan tidak berkurang atau sekalipun berkurang tetap punya income, ada pemasukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan semua perlengkapan atau kebutuhan fisik, dalam hal ini makanan, sudah tersedia. Anak-anak tinggal memilih mau makan atau mau minum apa. Tapi kita melihat di sisi yang lainnya, ada keluarga yang memang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja sulit. Menunggu orang tua yang bekerja di luar untuk mendapatkan makanan pada hari itu. Ya, kita bersyukur sekalipun Indonesia kondisi seperti ini, ya PSBB jelas berpengaruh, tapi tidak sampai lockdown, tapi memang dampak ini juga kita rasakan. Atau gambar berikutnya yang menunjukkan ini. Hampir mirip juga bahwa lockdown itu tidak sama untuk setiap orang. Untuk satu keluarga, di rumah saja mereka bisa mengambil foto, semua gembira, tetapi keluarga yang satu bukan mengambil foto, tetapi mengambil celengan, mengorek celengan. Artinya, di masa pandemi ini, tidak sedikit keluarga yang harus membongkar tabungan yang mungkin sudah dipersiapkan, entah itu untuk kesehatan, entah itu untuk pendidikan, dan jelas itu berpengaruh. Sehingga ketika kita bicara di rumah saja, ini menjadi tidak sama untuk semua orang, dan otomatis ini akan mempengaruhi parenting di masa pandemi ini. Kita bicara soal di rumah saja. 28 Maret yang lalu, para pemuka agama di Indonesia berkumpul melakukan live streaming, ada konferensi pers di kantor Geraha Badan Penanggulangan Bencana, dan menyepakati bahwa ibadah semua agama di Indonesia dalam masa pandemi ini dilakukan di rumah saja. Jadi bukan hanya bekerja, sekolah, tetapi juga ibadah. Untuk kita sebetulnya, rumah menjadi sentrum atau menjadi tempat, menjadi pusat ibadah, itu bukan hal yang asing lagi. Kita tahu bahwa pada zaman Musa, sebut saja Shema yang diperdengarkan dalam Ulangan pasal 6 ayat 4-9, bagaimana ketika Tuhan Allah meminta bahwa di rumah saja itu berarti kesempatan untuk mengajarkan segala sesuatu yang baik, khususnya mengajarkan perintah Allah kepada anak-anak. Saat engkau makan, saat engkau berdiri, saat engkau duduk, saat engkau berbaring, dan seterusnya. Jadi kesempatan di rumah saja, meskipun dalam kondisi sulit, memang bisa menjadi kesempatan yang baik untuk memperkenalkan Allah dan ajarannya. Tapi tentu ini tidak mudah. Silakan slide berikutnya. Idealnya memang harusnya bisa lebih mudah, begitu ya. Nah, ini kita akan melihat bagaimana kondisi keluarga di masa pandemi. Saya mengawali dengan cerita di sekitar kita, dan setelah ini saya juga meminta Bapak Ibu bisa berbagi cerita yang ada di sekitar kita yang dialami oleh entah saudara kita, entah keluarga dari anak kita. Anak kami yang kedua, Diani, itu kelas 6 SD, artinya kemarin harusnya UN, tapi ternyata kan batal. Tapi ujian di rumah ternyata jauh lebih banyak dan jauh lebih melibatkan anggota keluarga. Sempat ada protes dari anak pertama karena kadang-kadang tugasnya juga melibatkan dia, gitu ya. Ada satu orang tua ketika guru wali kelas itu menanyakan tugas anaknya, kemudian dia
membalas di WA grup nadanya kurang sedap begitu ya, seperti marah tapi juga seperti pasrah. Jadi ketika tanyakan tolong ini belum kumpul tugas, lalu dia menyampaikan, saya pasrah, terserah nilai anak saya bagaimana. Anak saya sekarang di rumah sendirian, saya dan suami bekerja. Ini menunjukkan bahwa tidak semua orang tua bisa berada dekat dengan anak untuk mendampingi anak saat belajar, saat ujian, saat yang menentukan sebetulnya untuk masa depan anak. Sampai akhirnya kemudian beberapa ibu sepakat untuk membantu anak ini. Tapi ini hanya salah satu cerita di sekitar kita terkait pendampingan anak, terkait pendidikan anak. Nah, Bapak Ibu, supaya kita bisa saling mendengar suara, adakah di antara kita yang juga punya cerita di sekitar kita terkait dengan anak, pendidikan anak? Silakan. Adakah? Mungkin satu orang dulu. Ada? Belum ada? Mungkin kayaknya belum, Teh. Belum ya. Masih pada serius mendengarkan baik. materi. Oh, masih serius. Iya, baik. Sekali lagi itu hanya salah satu contoh dampak pandemi bagi anak, dampak PSBB bagi anak dan juga keluarga. Nah, setelah kita melihat cerita di sekitar kita, bahwa ternyata cerita di sekitar kita juga itu menjadi cerita kita sendiri. Bagaimana kita mendampingi anak-anak yang balita dalam masa pertumbuhan mereka, bagaimana kita mendampingi anak-anak yang sekolah, akhirnya kita juga dituntut untuk menjadi guru untuk semua mata pelajaran, bukan hanya jadi gurunya, tetapi juga kita bisa jadi kameramen, karena harus merekam anak yang sedang melakukan tugas yang diinstruksikan oleh guru mereka. Bukan hanya itu, kita juga harus jadi ahli media sosial, kita harus tiba-tiba menjadi orang yang serba bisa di dunia digital. Saya termasuk yang agak gagap teknologi, dan akhirnya mau tidak mau dipaksa untuk mengerti. Ini kalau misalnya besar, datanya bagaimana harus dikompres supaya bisa dikirim lewat WA. Ini bagaimana caranya begini, caranya begitu. Untuk satu mata pelajaran, bisa jadi guru meminta atau menginstruksikan hal yang berbeda. Ada yang minta upload di YouTube, ada yang minta cukup kirim lewat WhatsApp, ada yang minta di Google Drive, ada yang minta macam-macam. Dan orang tua harus menjadi orang yang serba bisa. Belum lagi kita menghadapi anak-anak yang bermasalah. Bermasalah mungkin karena tekanan, dia tidak bisa bermain dengan teman-temannya, anak-anak yang stres, anak-anak yang bosan, yang sulit beradaptasi, biasanya main di luar, atau bermasalah karena cerita tentang pandemi atau COVID-19 itu menjadi bagian yang dekat dengannya. Entah ada anggota keluarga yang terpapar, atau bahkan mungkin bukan hanya menjadi pasien positif, bahkan sampai meninggal dunia. Dan anak-anak ini dalam kondisi khusus. Belum lagi anak-anak sekarang sudah semakin banyak anak-anak yang juga positif. Sementara kita sendiri sebagai orang tua punya masalah yang tidak mungkin kita bisa ceritakan semuanya ke anak-anak kita. Mulai dari masalah pribadi, masalah dengan pasangan, masalah pekerjaan, masalah dalam pelayanan, dan lain sebagainya. Lalu apa yang bisa kita lakukan di tengah berbagai hal yang memang membuat kita bingung entah mulai dari mana. Ada gambaran tentang keluarga di tengah pandemi ini. Silakan Pekaris berikutnya. Nah, ini dia. Nada tinggi menjadi hal yang biasa di rumah. Dan nada tinggi itu yang kemudian mengejutkan anak-anak kita mungkin ya. Kenapa? Ya untuk yang di rumah saja, semuanya di rumah, tidak keluar, ini juga jadi pergumulan, karena bertemu hampir, bukan hampir, tapi 24 jam satu hari,
dan semua hal jadi terlihat, semua hal terdengar, dan emosi bisa cepat berubah. Lalu tanggung jawab pekerjaan domestik, urusan rumah tangga, ada gambar super mom di sana, sambil masak, sambil nyuci, sambil beres-beres, urus anak, nyapu, ngepel, nyetrika, dan seterusnya. Tapi juga saya coba cari super date. Super date itu ternyata dapatnya 2 gambar. Bapak-bapak sedang mencuci piring dan bapak-bapak sedang ikut ambil bagian mengasuh anak-anak. Tapi bentuknya bagaimanapun, sebetulnya itu yang diperlukan. Bahwa di masa pandemi ini dibutuhkan kerjasama antar pasangan, suami dan istri untuk kemudian bisa jadi tim parenting, pendampingan, berjalan bersama dengan anak-anak. Ini menjadi tuntutan yang utama. Kenapa? Karena mau tidak mau, orang tua harus berjalan di depan. Kenapa? Karena dalam segala keterbatasannya sebagai orang tua, kita tentu sudah punya pengalaman, meskipun bukan pengalaman pandemi, tapi pengalaman ada hal yang membuat kita tertekan, ada hal yang membuat kita harus tetap aktif di tengah berbagai pergumulan, ada hal yang harus membuat kita tetap bergerak, maju, sementara ada banyak sekali persoalan. Setidaknya, orang dewasa, kita orang tua sudah diperlengkapi. Kalau mau dibilang keterampilan, mungkin, aduh saya tidak terampil mengatasi masalah, tapi setidaknya kita punya modal itu dari berbagai pengalaman. Sementara anak-anak belum dilengkapi. Sehingga kita mau tidak mau, siap tidak siap, memang harus berjalan di depan untuk bisa menuntun anak-anak di masa pandemi ini. Berikutnya, lalu apa yang bisa kita lakukan? Dari 5 poin ini, tetapi ada banyak hal yang bisa disampaikan terkait dengan mengenal dan memperlengkapi diri. Mengenal diri tentu kita melihat bahwa saya sudah diberi kepercayaan. Mengenal diri berarti juga tahu bahwa peran saya sebagai orang tua. Jangan sampai nanti kemudian jadinya terbalik di rumah, anak yang jadi orang tua yang jadi anak, karena orang tua belum mengenal atau bahkan mungkin kehilangan kemampuan untuk mengenal diri di masa yang sulit ini. Nah, setelah mengenal tentu juga harus memperlengkapi diri. Bersyukur GKP Tanah Tinggi punya upaya antara lain untuk setiap anggota keluarga bisa memperlengkapi diri. Ya, termasuk kebaktian rumah tangga yang diisi dengan berbagai materi yang disampaikan untuk memperlengkapi anggota keluarga, anggota jemaat. Ini termasuk peranan gereja untuk keluarga-keluarga di masa pandemi ini. Nah, berikutnya, mengenal dan memperlengkapi anggota keluarga. Kalau dikatakan mengenal, oh masa tidak mengenal pasangan, masa tidak mengenal anak. Kalau mau dipakai kata kembali, berarti kita diajak untuk mengenal kembali. Mungkin selama ini di masa yang normal, sebelum pandemi, kita sibuk, mobilitas kita tinggi. Bukan hanya suami istri, tetapi juga anak-anak, mobilitas mereka tinggi. Kita mungkin bertemu hanya sekian jam di malam hari, atau hanya sekian menit di pagi hari. Tetapi masa pandemi ini menjadi waktu keluarga untuk kembali mengenal anggota keluarganya. Dan bicara tentang anak, ini juga bisa menjadi sesi yang sangat panjang tentang bagaimana perkembangan anak secara fisik, mental, emosional, sosial, spiritual dari usia 0 sampai 18 tahun. Tapi setidaknya saya mau merangkumkan demikian, bahwa anak-anak kita di usia ini punya kekhususan sendiri. Misalkan, anak-anak usia balita. Anak-anak usia balita mempunyai sinyal yang kuat dengan orang tuanya. Sehingga ketika orang tuanya tidak bisa mengontrol emosi, orang tuanya tidak bisa mengelola perasaan takut, cemas,
maka itu akan langsung dirasakan oleh anak-anak balita. Sehingga mereka mungkin jadi lebih rewel, sulit makan, tidak mau pisah dari orang tua, sementara orang tua ada banyak hal yang harus dikerjakan. Tapi untuk anak balita, setidaknya, kalau tadi bicara soal digendong sama Tuhan Yesus, katanya ya, tenang, aman. Untuk anak balita, gendongan, dalam dekapan, setidaknya itu memberikan ketenangan untuk mereka. Beda lagi, kita coba mengenal anak-anak kita yang usia sekolah dasar. Dampak bagi mereka sebetulnya tidak jauh berbeda dengan anak-anak kita yang sudah memasuki usia remaja atau pemuda. Mereka banyak sekali menerima informasi, apalagi kalau mereka sudah pegang gadget sendiri. Gawai sudah di tangan mereka dan waktu yang tidak terbatas, akses yang sangat bebas terhadap internet, akses internet leluasa sekali. Beberapa keluarga seperti itu, walaupun beberapa keluarga mungkin bisa membatasi. Anak-anak usia sekolah lebih banyak terpapar dengan berita yang belum tentu kebenarannya. Sehingga mereka bisa menjadi cemas, bisa jadi bingung mana yang benar, mana yang tidak. Bahkan mereka bisa jadi khawatir akan masa depan. Ini akan mempengaruhi perkembangan mereka ketika terlalu dikuasai oleh kecemasan. Lalu kemudian mereka kehilangan momen-momen yang penting. Mereka tidak dapat menikmati kebersamaan dengan teman dan guru, khususnya di masa ujian yang tadinya menakutkan, justru jadi sesuatu yang dirindukan. Ya, ternyata nggak ujian, padahal udah siap-siap. Atau kalau yang sekarang sedang digalaukan oleh anak kami, perpisahan. Ya, masa nggak ada perpisahan? Ya, waktu itu kok perpisahannya begini dengan teman-temannya. Masa kami tidak ada perpisahan? Itu kesannya sederhana, tetapi sebetulnya itu sangat mengganggu mereka. Ada rasa sedih yang kalau tidak bisa dikelola, mereka tidak bisa mengungkapkan, lahirnya melalui tindakan yang agresif atau tindakan yang mengurung diri. Dan orang tua kalau tidak mengenal situasi ini, nadanya tinggi terus. Ngapain sih? Kok begini, kok begitu? Jangan cengeng dong, dan seterusnya. Itu yang bisa terjadi pada anak-anak kita. Lalu yang berikutnya, sekolah secara daring atau online ini juga mempunyai tantangan tersendiri. Tadi sudah disampaikan di awal, mulai dari masalah fasilitasnya, paket datanya, penyesuaian diri anak itu sendiri, penyesuaian orang tua itu sendiri, sehingga dari kondisi ini sebenarnya anak-anak bisa kehilangan motivasi belajar. Dan akhirnya tidak mengerjakan tugas. Akhirnya karena gurunya WA atau menginformasikan ke orang tua, anak belum mengumpulkan tugas, orang tua terus-menerus mengingatkan, dan dalam proses mengingatkan, sekali lagi, bukan tidak mungkin, perdebatan sampai pada pertengkaran terjadi. Semakin berat, padahal kita belum bahas soal lainnya, gitu ya, bahwa suasana hati yang negatif dari anak-anak ini mempengaruhi semangat mereka. Perubahan aktivitas yang membuat mereka menjadi merasa tidak aman, itu juga sebetulnya bisa kesannya sepele tapi berbahaya. Seperti yang kita tahu bahwa kata aman itu dekat dengan kata iman. Bahwa bagi anak-anak, aman itu merupakan akar dari iman. Sehingga ketika di masa pandemi ini mereka merasa tidak aman, maka itu akan mempengaruhi imannya, mempengaruhi spiritual mereka. Sehingga sekali lagi kita diajak untuk mengenal dan juga memperlengkapi anggota keluarga kita. Kalau kondisi seperti ini, maka bagaimana berikutnya. Belum lagi hal fisik lainnya, karena hilang motivasi, hilang semangat, harusnya makan makanan bergizi, harusnya cukup olahraga, bisa berjemur pagi hari, tapi bisa menjadi sulit. Dan orang tua punya peranan untuk terus-menerus mengingatkan. Ulangan pasal 6 harus kembali dilakukan. Terus-menerus berulang-ulang. Dan harus dengan nada yang jangan tinggi, ya, nada yang biasa, nada yang rendah. Berikutnya, melatih empati. Bukan kepada anak, tetapi pertama-tama
untuk diri kita sendiri. Melatih empati dalam arti begini. Semua orang tentu ingin dimengerti, termasuk kita orang tua. Kita ingin dimengerti, ngerti dong, mama papanya juga banyak tugas, bukan cuma ngurusin kamu, tapi juga ada kerjaan di kantor, ada kerjaan di gereja, tapi juga ada urusan dapur, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau menuntut seperti itu, kalau tiap anggota keluarga menuntut seperti itu, tidak akan ada yang bisa mengalah, karena semua hanya melihat dirinya. Tapi di masa pandemi, di mana kita di rumah saja, melatih empati itu menjadi hal yang sangat penting. Baik suami dengan istri, orang tua dengan anak, dan kalau bicara ke anak-anak, tentu adik dengan kakak juga demikian. Anak ke orang tua juga demikian. Mulai dari siapa empati ini? Mulai dari orang tua yang memberi teladan. Kalau saya coba mengerti perasaan anak, meskipun tidak menekan emosi orang tua, karena kalau orang tua juga menutupi atau menekan emosinya, suatu saat ada di titik tertentu, meledak dia, wah, bisa lebih parah yang dilakukan, gitu ya. Tapi dalam empati dan memberi teladan ini termasuk juga cara menyampaikan emosi. Bahwa sebenarnya mama atau papa marah, sebenarnya sedih melihat begini, sebenarnya, tapi mari kita tidak menutupi emosi kita sendiri, bahwa kita mungkin bingung, kita sedih, kita marah, maka apa yang bisa kita lakukan bersama di rumah ini? Jangan sampai membebani satu orang saja. Kalau tadi gambar di atas sebelumnya, ibu seorang gitu ya yang mengerjakan ini itu, ibu juga punya batasnya. Atau bapak seorang yang mengerjakan ini itu, bapak juga ada batasnya. Jadi bagaimana diajak untuk berempati terhadap anggota keluarga dengan memberikan teladan, dan diharapkan semua bisa bergerak bersama. Yang terakhir, tetapi ini yang terutama, terdengarnya klise, tetapi ini menjadi bagian yang penting karena semua yang terjadi ini di luar kendali kita, di luar bayangan kita. Kita mau membawa apa yang terjadi ini dalam doa. Doa menjadi kekuatan bagi kita, tidak terlihat, dia kadang-kadang mungkin juga bosan, kadang-kadang mungkin juga merasa, kayaknya percuma, apa perubahannya? Kayaknya tidak ada, tidak akan dirasakan sampai kita merasa bahwa ya, doa kita ternyata dijawab. Tetapi membawa semua dalam doa, itu juga menjadi bagian yang penting, bagian yang utama dalam kehidupan keluarga, dalam parenting di masa pandemi ini. Dimulai dari pribadi, dimulai dengan pasangan, suami dan istri, barulah kemudian orang tua dengan anak. Berikutnya, saya minta ada beberapa orang yang mungkin bisa membacakan teks ini. Ada 3 teks dari Alkitab yang saya minta. Beberapa di antara kita mungkin kalau yang sudah menemukan bisa langsung unmute atau dibuka saja mikrofonnya dan membacakan untuk kita. Yang pertama, Galatia pasal 6 ayat 2. Ini menjadi ayat favorit di masa pandemi ini. Bukan hanya untuk kehidupan berbangsa atau bergereja, tetapi juga ini berlaku untuk keluarga. Silakan, ada yang berkenan membacakan Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Galatia 6 pasal yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, bertolong-tolonganlah, bahwa anggota keluarga, seorang anggota keluarga tidak mungkin menanggung semua beban atau pekerjaan sendirian. Bertolong-tolonganlah. Sekali lagi mulai dari suami dengan istri yang memberikan teladan kepada anak-anak. Yang berikutnya, Kolose pasal 3 ayat 21 dan 23. Silakan, siapakah yang berkenan untuk membaca? Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya.
apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih. Hai bapak-bapak, ini punten ya. Cari teks tentang ibu, jangan sakiti hati anakmu, memang tidak ada. Tapi diingatkannya bapak-bapak. Entah bagaimana dari pengalaman, silakan nanti kalau ada yang mau protes ya. Tapi dari pengalaman, anak-anak lebih mengingat perkataan keras atau perlakuan kasar dari papahnya dibanding dari ibunya. Ibu bukan berarti juga pembenaran untuk ibu-ibu ya, bisa sembarangan membentak atau mencubit atau melakukan kekerasan, tapi bisa sekejap lupa dan kemudian cari lagi, mama mana? Ibu mana? Tapi kalau ke bapak, satu kata keras dari bapak anak bisa ingat. Oh dulu papa pernah bilang begini. Dulu papa, padahal mamanya mungkin jauh lebih banyak. Jadi hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Itu memang menjadi pengingatan untuk para bapak bahwa bapak-bapak buat anak perempuan adalah cinta pertama. Dan untuk anak laki-laki adalah pahlawan. Jadi untuk cinta pertama, sang cinta pertama dan sang pahlawan ternyata tidak boleh salah. Padahal bapak-bapak juga punya emosi. Tetapi cara menyampaikan, seperti yang tadi sudah diutarakan juga ya, menyampaikan emosi dengan empati dan memberikan teladan. Dan akhirnya ketika ada banyak sekali hal yang harus kita kerjakan, biarlah bukan lagi dengan duka cita atau dengan paksa, waduh harusnya begini, harusnya begitu. Kadang-kadang ya, termasuk saya juga, aduh coba ya bisa mengerjakannya, coba bisa kerja sama, mungkin mama lebih banyak hal yang bisa dilakukan. Tapi pada akhirnya ketika kita melakukan dengan sumut-sumut, tambah berat, bukan? Tapi ketika kita tahu bahwa apa yang kita lakukan ini adalah juga kita lakukan di dalam dan untuk Tuhan, akan terasa lebih ringan. Terlebih ketika semuanya punya pemahaman yang sama. Berikutnya, yang terakhir, Matius pasal 28. Silakan ayat yang ke-20. Ada yang berkenan membacakan untuk kita semua? Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Matius 28 ayat yang ke-20. Iya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Kembali melatih empati dan memberikan teladan menjadi yang utama untuk mengajarkan banyak hal kepada anak-anak. Karena satu tindakan teladan itu bicara atau berkata jauh lebih keras dibandingkan dengan rangkaian kata, rangkaian nasihat yang panjang lebar untuk anak-anak kita. Terlalu banyak hal yang mereka terima. Tetapi ketika mereka melihat satu tindakan nyata dari orang tua, maka itu bicara jauh lebih keras. Tidak mudah, tapi bersyukur. Teks Matius pasal 28 ayat 20 itu dilanjutkan dengan janji penyertaan. Dan aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Maka Bapak Ibu selamat menjalankan peran istimewa. Sungguh menjadi orang tua adalah peranan istimewa, karena tidak semua mendapatkan kesempatan untuk bisa memainkan peran sebagai orang tua. Tidak mudah, terlebih di masa pandemi, tetapi keyakinan kita, Tuhan Yesus memampukan kita semua bersama anggota keluarga untuk terus bertumbuh, untuk terus berjalan dalam kasih-Nya. Terima kasih, Vikaris dan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Itu materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada hal yang mau ditambahkan atau ingin berbagi cerita atau mungkin ingin bertanya, saya serahkan dulu ke Vikaris ya, Vikaris yang akan mengatur lalu lintas percakapan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Teh Violin. Dan mungkin dipersilakan kepada Bapak Ibu yang dari tadi nih yang mau kasih tanggapan nih.
silakan dibuka floor untuk kita yang mau beri tanggapan. Di sini ada Mama Musa, Mama Medi, Tante Esi, Bang Niko, Egi, Bang Kris, ada Lia, Ria, Kak Sonda, ini Om Heri, Bung Wage, dan Pak Budi Sujarwo. Mungkin, Egi, silakan Egi. Oh, Pak Budi ya? Iya. Silakan Pak Budi. Tadi dikatakan bahwa pengertian anak itu dari 0 sampai di atas 18. Ya. Dari pengertian ini, kalau orang-orang dulu mengatakan bahwa anak itu sampai udah berumah tangga pun masih dianggap anak. Gitu. Jadi nggak hanya cuma sampai 18 tahun, tapi juga sampai seterusnya, sampai orang tua yang nggak ada dia tetap aja sebagai anak. Itu yang pertama. Yang kedua, di masa pandemi ini, saya kebetulan kami ini di rumah ini kan anak udah gede-gede. Bukannya anak yang diajarin, tapi malah orang tua yang diajarin sama anak gitu. Nah, di dalam masalah yang berkaitan dengan bekerja di rumah, ya tugas kantor gitu ya, itu laporan-laporan semua dibikinin lah. Banyak orang tuanya seperti itu, teman-teman di kantor juga begitu, karena memang zamannya sudah beda. Gitu. Jadi bukannya orang tua yang ngajarin anak, tapi anak yang ngajarin orang tua atau yang menolong lah. Kemudian yang ketiga, mengenai doa, memang sudah kewajiban orang tua untuk tidak bisa ya mendoakan anak-anaknya. Dan setiap malam sebelum tidur itu kita mendoakan mereka. Perkembangannya bagaimana yaitu tergantung mereka yang menjalankan. Itu saya dulu. Terima kasih. Oke, Pak Budi, terima kasih. Mungkin Teh Yoli mau nanggapin dulu atau ada kita lanjut dulu pertanyaan selanjutnya mungkin? Lanjut dulu aja atau mau gimana? Bagaimana? Oh ya udah tanggapin dulu aja ya Teh, mungkin kalau ada Boleh, tanggapan. boleh. Dari saya, nanti juga Bapak Ibu tentu terbuka juga ya untuk memberikan tanggapan terkait apa yang disampaikan oleh Pak Budi tadi. Ya, betul Pak, anak sampai usia berapapun, ya saya memposisikan diri sebagai anak juga. Orang tua itu tetap memandang kita sebagai anak. Tapi ini bicara tentang teori perkembangan, maka bicara anak itu memang dari usia 0 sampai 18 tahun. Tapi secara psikologis, ikatan orang tua dengan anak itu sampai akhir hayat. Saya berbagi pengalaman ini belum lama terjadi. Senin yang lalu, minggu malam memang saya punya pergumulan. Dan saya bergumul berat untuk itu. Entah bagaimana, paginya mama saya telepon dan bertanya, Lin, kamu baik-baik saja? Karena semalaman kok mama ingat kamu ya? Saya mau menangis gitu ya. Tapi saya tidak mau cerita, khawatirnya malah membuat beliau tambah khawatir. Saya bilang, baik-baik aja Ma, yang penting doanya. Gitu. Tapi saya langsung membatin, waduh, si mama tahu aja. Semalam baru bergumul. Gitu. Dan ternyata malam itu mama tidak bisa tidur. Gitu. Entah bagaimana ikatan batin, atau tadi kalau saya sampaikan, sinyal balita dengan orang tuanya kuat, tetapi ketika memang itu terus diikat, masa sekolah, masa remaja, pemuda, sampai menikah, gitu, bahkan sampai akhir hayat, tetap sebagai anak. Tapi tentu peranannya sudah berbeda lagi. Apalagi kalau anak sudah menikah, tentu bukan mentang-mentang anak saya, gitu ya, lalu kemudian ikut campur dalam kehidupan rumah tangga anak yang harusnya sudah mandiri itu. Jadi betul Pak Budi, sepakat bahwa anak sampai kapanpun tetaplah anak. Lalu tentang belajar dari anak, itu yang saya alami juga. Tadi saya sampaikan saya gaptek, sementara anak pertama, terutama yang pertama kedua sebetulnya sudah termasuk yang lancar, berselancar gitu ya di dunia digital. Ya memang kan ini di rumah generasinya generasi Z. Mungkin Bapak Ibu punya anak, punya
keponakan, punya cucu yang generasinya lebih muda lagi. Oh, semakin muda, semakin penguasaan teknologi semakin canggih. Tadi saya sampaikan ketika diminta untuk khotbah, kirim rekaman, kok nggak kekirim-kirim ya? Wah, ini besar, wah sudah segala cara dicoba. Karena kami yang kecil bilang, gini aja, masukin ke aplikasi sini, dikompres, berapa maunya mah? Saya nggak ngerti ya. Terus dia pokoknya yang penting bisa dikirim. Akhirnya dia ubah dan ternyata bisa. Dan betul, di masa ini orang tua juga ternyata dipaksa untuk rendah hati bahwa tidak semua hal orang tua kuasai. Bahwa ada hal-hal tertentu yang anak-anak kita jauh lebih menguasai dibanding kita. Mungkin agak sulit nih kalau tidak ada pandemi, kadang orang tua merasa, oh saya orang tua, saya udah lewati banyak pengalaman, duluan mama atau duluan papa jadi orang tua gitu ya. Tapi di masa ini ternyata semuanya harus bisa rendah hati dan belajar dari semua, termasuk yang lebih muda, termasuk anak-anak kita. Jadi kalau Pak Budi bisa belajar dari anak-anak terkasih, itu juga luar biasa. Pengalaman yang baru bukan untuk kita. Anak-anak tidak selalu digurui, tetapi mereka juga bisa menjadi guru untuk kita. Karenanya tadi saya sampaikan, parenting itu bukan hanya orang tua kepada anak, tetapi memang proses berjalan bersama. Lalu untuk doa, ya amin, ketika nama anak-anak kita selalu kita sebut dalam doa. Itu menjadi kekuatan dan menjadi pagar yang tak terlihat. Menjadi kekuatan yang tak terlihat untuk anak-anak kita dalam menghadapi berbagai hal. Terima kasih. Silakan, Karis. Oke, terima kasih Teolin. Mungkin ada tanggapan lagi dari kita. Mungkin aku Bu Berta. Ya. Oke, silakan Bu Berta. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu nih kita di sini ya. Betul sekali yang tadi Pak Budi juga katakan bahwa doa orang tua kepada anak itu pun saya alami ya. Malah kadang-kadang kalau belum berdoa tuh rasanya kita kayak ada sesuatu yang mengganjal gitu ya. Kalau saya kayak sesuatu yang takut nanti anak saya gimana. Jadi setiap malam memang kita selaku orang tua, aku yakin ibu-ibu semua juga pasti mendoakan anaknya dimanapun mereka berada. Dan kalau ini Pendeta Magdalene, pengalaman saya selama COVID ini, kebetulan saya sama Bapak work from home ya, bekerja dari rumah. Yaitu memang kita orang tua jadul, kalau dibilang saya sama Bapak masuk yang jadul. Jadi begitu harus buka Zoom, buka ini, pokoknya kita bingung juga ya. Waduh, gimana nih, ini apa sih gitu. Tapi ya itu akhirnya kita bertanya pada anak, ya kan? Kita bertanya sama anak, ya itu kita harus memang menurunkan, dan kita pun dikasih tahu. Ya kita jangan sok tahu juga, karena pasti urusan IT mereka lebih pintar daripada kita ya. Terus kemudian masalah di rumah. Kebetulan kan saya kerja, Bapak kerja. Dan sebelum ada COVID ini memang biasa pergi pagi, pulang pun kadang udah malam. Jadi terus terang kita nggak tahu apa yang terjadi dengan anak kita ya, terutama hal makanan. Ya kan, pokoknya dia kalau lagi di kantor, dia udah makan, sudah mah. Makan apa? Oh, tadi aku nggak sempat gini, aku jadi mampir ke sini gitu dengan teman-temannya. Nah, setelah di rumah, gitu kan, saya masak, dia tuh, iya mah, tapi kadang-kadang aku perhatiin, kok nggak dimakan gitu loh. Jadi kayak dia makan yang lain. Ya itu saya suka masukkan di Facebook tuh kayak ayam KFC gitu loh. Karena kalau saya masak tanpa tanya dia mau apa, itu jarang dimakan. Jadi kadang, jadi kan saya bikin opor ayam ya. Saya pikir, aku beli ayam kampung deh biar enak gitu kan. Aku ke pasar beli ayam kampung, aku masak.
dia makan dia enak loh dia gini, ya mah. Saya perhatiin tuh nggak dimakan. Jadi rupanya tuh dia itu karena cewek ya. Rupanya kalau santan dia nggak akan mau makan. Kalau yang berbau santan. Terus yang kira-kira ada kayak lemak-lemak dia pokoknya nggak mau. Waduh, repot juga. Sekarang saya pikir-pikir masakan Indonesia apa sih yang nggak pakai santan gitu kan. Putar otak juga ini, aduh masak apa ya? Kan rata-rata semua pakai santan kan. Padang pun gulai santan, rendang dengan kelapa. Apa yang nggak pakai gitu kan. Akhirnya saya putar otak itu. Jadi kalau dia bangun, saya tanya, kamu mau makan apa, Dek? Ya itulah akhirnya saya kenal dalgona, yaitu ayam KFC, terus ada pokoknya masakan macam-macam. Jadi saya berpikir, oh iya ya, selama ini berarti ya anak saya tuh makannya mungkin di rumah sih mbaknya masak ya, dan habis juga di rumah karena ada ponakan juga di rumah kan laki-laki. Jadi saya pikir, oh berarti selama ini anak saya ini mungkin jarang makan di rumah. Gitu loh kan, karena anak sekarang kan sekolah dari pagi sampai jam 3, jam 5 sore kan. Bahkan kadang jam 7 malam baru sampai rumah. Karena kan setelah selesai sekolah, dia harus ikut bimbel ke harus ikut les, Mbak. Iya kan? Jadi sampai rumah sampai malam. Itu jadi, jadi saya baru tahu setelah corona ini. Jadi ada hikmahnya juga ya. Jadi kita tahu dia. Jadi sekarang dia bisa pelan-pelan, oh Dek, kamu harus makan ini Dek, karena tubuh kamu jangan sampai menjerit. Saya kadang-kadang saya ini gitu, kasihan loh Dek, badan kamu udah jerit-jeritan, kamu masih nggak makan gini, nggak apa-apa, santan sedikit. Jadi saya merayu-rayu dia supaya bawa makanan di rumah itu pasti lebih sehat dibandingkan makan dari luar. Itu sih pengalaman saya selama COVID ini bersama Tessa. Dan bapaknya jadi akhirnya ekstra, yaitu memang ibu ya, ekstra kerja. Kalau saya merasakan dengan COVID ini saya masa lebih capek daripada saya bekerja. Karena itu sebentar, udah kerjaan, sebentar, Dek, kamu mau makan apa? Gini. Tapi ya happy, saya sih happy menikmati masa-masa di rumah ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Berta atas sharingnya. Mungkin sebelum kita lanjut, mungkin Oma Norma mau berbicara sesuatu nih, udah raise hand. Oma Norma? Oma Norma? Mana Oma Norma? Oma, suaranya nggak kelihatan, mungkin bisa dipencet pojok kiri bawah. Pojok kiri bawah, pojok kiri bawah. Kiri sini ya, sini. Ya, sini. Di pojok kiri bawah mungkin. Oh, nanti dulu mungkin ada tanggapan dulu dari Teolin. Kayak menarik juga ya. Ya. Menarik. Itu berarti Bu Berta seperti gambaran supermom yang tadi digambarkan ya. Mengerjakan ini itu sementara laptop, gadget tetap ada juga di tangan untuk mengerjakan banyak hal terkait dengan pekerjaan di kantor. Tetapi tidak bisa tutup mata untuk keperluan urusan makanan. Dan ternyata benar, ini jadi masa tiap anggota keluarga kembali mengenal anggota keluarganya, termasuk untuk urusan sederhana, yakni makanan. Dan di masa sekarang memang ini bukan lagi hal yang sederhana atau biasa, tetapi ini menjadi kebutuhan. Berbagi pengalaman, memang awal-awal ketika di rumah itu semangatnya dalam arti, ayo kita atur menu, mau apa, semua belajar, tinggal lihat di, saya mesti nyebut aplikasi gitu, Cookpad gitu ya, lihat di Google, wah mendadak mamanya jadi bisa bikin sop iga, bisa bikin apa gitu, yang jarang-jarang dimasak sama mamanya, bisa tumis-tumis aja gitu. Atau ayo sekarang giliran papa, giliran anak-anak yang masak, meskipun hanya telur dadar gitu ya, anak-anak bagian, tapi mereka bikin jangan lupa jadinya beda gitu telur dadarnya, telur dadar Padang dan seterusnya. Hal sederhana, tetapi ini juga jadi kebutuhan. Selain asupan gizi, bicara soal kebutuhan fisik, tetapi juga ini bicara soal bonding, soal ikatan ketika semua dikerjakan bersama. Tapi sekali lagi, tidak selalu situasinya menyenangkan. Bisa ngobrol soal masakan, bisa makan bersama di ruang makan, tidak selalu seperti itu.
kadang-kadang juga ada keributan-keributan terkait menentukan menu. Tadi saya sampaikan ya, ribut, oh mamanya udah capek masak, sampai akhirnya mamanya ngambek. Kalau nggak habis, besok mama nggak mau masak lagi. Ya. Tapi dari hal-hal itu juga kan, satu dengan yang lainnya saling mengenal. Sekali lagi, kehidupan kita tidak seperti dongeng yang semuanya baik-baik saja. Kadang juga ada riak-riak, ada percikan-percikan, tapi selama kita bisa mengelola emosi kita, menjaga kata-kata jangan sampai menyakitkan, apalagi sampai kekerasan fisik, gitu ya. Saya rasa semua hal yang terjadi di dapur, di ruang makan, itu juga menjadi bagian untuk saling mengenal kembali anggota keluarga kita. Terima kasih ya, Bu Berta sudah mau berbagi. Oke, terima kasih. Oh, Ria kali ini yang mau sharing. Silakan Ri, di unmute Ya. sendiri. Selamat malam, Ibu Bapak. Saya mau sharing aja. Kalau saya kan memang masih ini ya, karena bukan work from home lagi, jadi kayak karena kami guru-guru gitu ya, sekarang udah mau masuk, istilahnya kalau istilah di sekolah yang saya ini adalah term terakhir gitu ya. Ada juga kegiatan summer program dan lain-lain, dan kebanyakan guru di sekolah saya juga orang Indonesia gitu. Nah, kendalanya memang begitu banyak pekerjaan, dan juga kami jadi apa ya, guru-guru yang lain juga merasa bahwa harus didesak gitu ya, istilahnya kayak harus tahu gitu bagaimana kami bisa mengajar dari online, jadi belajar lagi gimana caranya, itu proses yang juga cukup lama. Lalu juga kami harus bertatap muka yang biasanya kami bertemu anak-anak, bisa peluk, bisa mengajar mereka gitu. Jadi ini udah situasi yang memang bukan lagi eye to eye gitu ya, maksudnya kayak kita bisa ketemu mereka, tetapi ini situasi yang sangat berbeda gitu. Dan kadang-kala juga kalau kami online, seperti ikut Zoom meeting gitu ya, kebanyakan hanya berapa anak aja yang ikut. Mungkin saya juga nggak tahu kendalanya apa, mungkin juga seperti yang tadi Teh atau Kak Yolin bilang, kalau memang orang tua banyak juga yang belajar gitu ya, banyak juga yang mungkin belum tahu bagaimana teknologi sekarang gitu, apalagi Zoom meeting ini kan sesuatu hal yang baru ya. Jadi saya mau sharing itu, lalu kemudian kalau dilihat dari memang sangat berbeda sih. Jadi kayak saya sendiri kalau nggak ketemu anak-anak tuh sehari aja udah kangen gitu ya. Apalagi ini udah berapa bulan nggak ketemu gitu ya. Dan ada juga saya ngelihat ada satu anak gitu dari kelas saya yang malah bukan orang tuanya yang mendampingi gitu, justru susternya gitu yang mendampingi. Jadi agak susah juga untuk mendampingi anak ini gitu ya. Apalagi selain ada anak orang yang asalnya dari Indonesia, ada juga yang dari luar gitu kan. Waduh, ngomong sama suster yang orang Indonesia tapi anaknya bisanya pakai bahasa Inggris gitu kan. Gimana caranya gitu. Ini sesuatu yang sulit banget gitu ya. Dan mungkin ini juga bukan hanya saya dan teman-teman yang dari sekolah saya yang merasakan, mungkin ya sebagai seorang guru. Mungkin juga dari antara atau sekolah lain atau PAUD lain juga merasakan hal yang sama. Karena kan kami nggak bisa yang kalau SD atau SMP, SMA itu dengan mudah ya. Bukan dengan mudah, tapi kita kasih soal, mereka bisa jawab gitu ya. Tapi beda dengan anak-anak yang memang misalnya mereka masih playgroup kah, masih TK, jadi ya mungkin beberapa anak-anak ya seneng gitu di rumah bisa main, tapi lama-lama kan bosen juga gitu ya. Jadi ya itu sih yang saya mau sharingkan gitu. Jadi saya berpikir bahwa mungkin bukan hanya super mom atau super dad gitu ya, karena saya seorang anak mungkin super child jadinya. Child. Iya, seperti itu. Itu aja, makasih. Super kids. Iya, super kids. Sama. Iya. Oke, terima kasih, Ri. Mungkin ada yang mau sharing lagi dari kita? Iya. Yang ada lagi Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan atau mau sharing bagaimana pengalaman kita selama di masa pandemi ini bersama keluarga?
Bu Norma mana? Bu Norma nggak jadi. Bu Iya, Norma Bu Norma tadi udah resign. Bu Norma, bener. Bu Norma. ada gambar tak ada suara. Iya nih. Bu Norma. Oke, kalau misalnya itu sudah tidak ada lagi, kalau misalnya sudah tidak ada, kita bisa akhiri pertemuan kita kali ini, mungkin? Oma Medi mungkin, Oma Medi ya? Iya, Oma Mama Medi Medi coba. ada tanggapan? Mama Medi nggak ada suaranya, sebentar. Loh, udah di itu. Ya, unmute ya. Iya, kedengeran Nah. udah. Iya, ini super grandma. Wih, Setelah sekian keren. lama di rumah, ada cucu umur 5 tahun. Dia tiba-tiba diam aja. Terus saya tanya, kenapa Marco? Lagi sedih? Sedih? Habis nggak bisa jalan-jalan katanya. Di rumahnya percuma katanya nggak jalan-jalan. Jadi saya terus langsung bilang sama mamanya, itu anak kesian pengen jalan. Baru mereka bawa jalan-jalan, tapi tidak turun. Di mobil aja gitu. Baru pulang-pulang senang. Oh, sudah senang ya. Begitu. Iya. Jadi super grandma juga ya. Iya. Lihat keadaan cucu yang tiba-tiba berdiam diri. Rupanya dia nggak bisa ngomong. Cuman kok sedih. Kenapa kok di rumah terus sih gitu. Sementara orang tuanya kan juga di rumah. Iya. Biasanya kan dibawa jalan. Iya. Ya, itu kira-kira. Terima kasih. Terima kasih. Seru nih Oma Medi sama cucunya ya. Iya, saya boleh menanggapi ya. Boleh, Gadisnya, silakan terkait tadi super kid atau super teacher, itu saya salut sekali untuk perjuangan para guru dan anak-anak kita dalam proses belajar mengajar daring atau online ini. Lalu berikutnya super grandma, saya senang mendengarnya, itu pengalaman yang sederhana, tapi itu yang diperlukan. Kepekaan kita melihat anak atau cucu atau keponakan yang perilakunya berubah. Karena tidak semua bisa dengan baik menyampaikan emosinya. Misalnya saya marah, saya kesal, saya bosan gitu ya. Kalau yang di sini mereka teriak aja, saya bosan, nggak suka gitu ya. Tapi ada beberapa anak introvert yang tertutup dan mereka hanya menunjukkan perilaku atau raut wajah saja. Iya, jadi perilaku dari tubuh mereka yang berubah sehingga dibutuhkan kepekaan, dan super grandma melihat itu langsung bertanya, kenapa? Dan itu yang diperlukan. Bukan menghakimi, ngapain sih cemberut terus, gak enak dilihat banget deh. Kita kan mengharapnya anak-anak yang ceria, seperti tadi di awal materi saya sampaikan. Padahal anak-anak juga punya emosi lain dalam dirinya, termasuk sedih dan bosan. Lalu saran yang baik ketika mengajak, coba deh ajak keluar, meskipun tidak turun. Dan memang itu juga yang sempat saya tawarkan di rumah ke anak-anak ketika mulai ribut-ribut dan berantem, terus nadanya tinggi terus. Kenapa? Bosan ya? Mau jalan keluar ya? Karena papanya sama sekali tidak mengizinkan. Alfamart, Indomart dekat, tapi tidak boleh. Siksaan buat mereka gitu ya, tidak bisa memberi camilan. Akhirnya dicari solusi, harus bagaimana. Dan apa yang dilakukan oleh Oma tepat sekali. Karena anak ini bisa jadi fisiknya juga berubah, bisa sakit. Istilahnya apa? Cabin fever ya. Cabin fever, demam karena tidak bisa keluar. Demam karena dia terlalu dikurung di rumah. Sebenarnya ini di masa yang lalu pun, sebelum pandemi, anak-anak yang terlalu dikurung di rumah itu juga rentan terhadap cabin fever. Mau diobati bagaimanapun, sebetulnya ada kebutuhan psikis, ada kebutuhan psikologis yang harus dipenuhi. Hanya sekedar keluar melihat suasana yang berbeda dari yang sehari-hari dia lihat. Ya. Terima kasih banyak ya, Mbak Medi sudah mau berbagi. Sama. Silakan Taufik Karis. Oke, terima kasih Teh Yolin untuk tanggapannya. Dan mungkin satu pertanyaan atau
tanggapan terakhir atau sharing terakhir dari kita sebelum kita mengakhiri KRT kita pada malam hari ini. Mungkin jangan sampai nanti malam-malam nggak bisa tidur. Gara-gara, wah tadi mau cerita nggak jadi. Jangan-jangan nanti, Pak Vikarisnya nih kagak ngasih izin saya ngomong nih. Mungkin ada dari kita yang mau memberi tanggapan lagi. Kan dari tadi ibu-ibu nih, mungkin bapak-bapaknya adakah yang mau sharing juga, bapak-bapaknya? Atau mungkin ada anak-anak yang mau itu juga. Oh, ada Tessa. Kayaknya Tessa nih. Tessa, gimana, Tes? Ada Pengalamannya, ya. Tes. Kok ketawa sih, Tes? Nggak usah, Kak. Nggak apa-apa. Yang lain aja. Gitu. Oke. Mungkin Dari ibu-ibu udah, bapak-bapak udah, anak-anak ya, dia katanya nggak usah. Ngomong ada gitar nih. Bapak ibu sekalian, mungkin yang bapak-bapak ibu-ibu kan udah nih, ada Bang Kris yang bapak-bapaknya, ada Bang Niko, tadi Pak Budi udah ya? Udah. Kalau nggak ada, kita akhiri pada pertemuan malam hari ini ya Teh, udah cukup? Mangga. Silakan bagaimana dari Bapak Ibu sekalian. Oke, kalau gitu kayaknya udah kagak ada tanggapan lagi. Terima kasih untuk Teh Yolin secara khusus untuk waktu dan terima kasih kesempatan yang sudah mau gabung bersama kami. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk kita bersama-sama. Nah, terus untuk minggu depan kita akan masih bersama dengan Teh Yoli. Kita kali ini akan membahas tentang anak-anaknya. Karena kalau sekarang kan bagaimana parentingnya nih. Mungkin Bapak Ibu yang ada anak-anaknya, ya kan tadi Teh Yoli sudah sebutkan yang anak-anak menurut perkembangannya dari 0 sampai 18. Mungkin kayak saya masih 17 tahun bisa ikut juga di Zoom meeting kali ini gitu. Anak-anaknya. Iya, setuju, bagus juga itu, betul. Pemuda juga diikutkan ya. Kan kali ini parenting nih nanti. Nah, mungkin bisa sekolah minggu juga anak-anak kan yang penting masih dalam kategori anak ya Teh. Sesuai itu 0 sampai 18. Masih. Dan jangan lupa untuk minggu depan kita join lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita berdoa penutup, seperti biasa kita foto dulu ya. Iya, Teh. Foto. Sebelum itu mau memastikan untuk anak-anak besok minggu depan itu apakah anak-anak atau ada orang tua? Kemungkinan ya akan mungkin mix juga tapi. Ada orang tua. Ada orang tua. Oke, siap. Oke, jadi mungkin kita bisa akan melihat dari sisi anak ya. Ya, sip. Oke, Bapak Ibu dibuka videonya dulu. Mau foto diapain tuh? Itu udah, Oma udah ini cara screenshot di laptop gimana ya? Ada yang tahu nggak? Bentar. Ayo Bang Niko. Oh, udah nongol. Bang Kris. Lia mungkin. Bisa main gitu. Oke, Egi. Itunya Gi, fotonya Gi. Ikut bareng. Udah, kalau gitu saya wah, mantap Babu di pakai peci. Siap ya? 1, 2, 3. Si Lia lagi di Alfamart. Oke. Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan tutup dalam doa. Kita akan juga doakan anaknya Bang Boy. Oh ya, anaknya Bang Boy. Masih dalam perawatan intensif di karena COVID. Kita akan mendoakan secara bersama. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang boleh Kau berikan pada kami, terkhusus Jemaat GKPB Tani Tanah Tinggi bersama dengan Pendeta Magiolin, kami dapat sharing mengenai parenting di masa pandemi. Dan kiranya kami dapat menjadi orang tua yang semakin lebih baik lagi bagi keluarga kami. Dan terima kasih juga untuk kesempatan ini, kiranya apa yang sudah kami terima dapat kami lakukan dengan baik. Dan pada kesempatan kali ini juga kami hendak berdoa Tuhan,
terkhusus untuk anak terkasih Nathaniela Tuhan yang kami dapat kabar berapa hari lalu anak terkasih kami positif corona. Kau yang berkati keluarga dan juga perawat yang menjaganya, terkhusus untuk keluarga Bang Boy, Kau berikan mereka penguatan, pengharapan hanya dalam Kau. Berikan mereka juga kesehatan selama isolasi mandiri, agar mereka dapat mendapatkan hasil yang terbaik, dan mereka dapat berkumpul kembali dengan anak terkasih di rumah dengan penuh sukacita. Dan ya Tuhan, pada malam hari ini juga kami hendak beristirahat setelah ini, Engkau yang berkati kami, Kau yang jaga dan lindungi kami agar kami dapat bangun besok dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Dan seluruh malam ini kami serahkan hanya dalam nama-Mu. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatan dan waktunya. Terima Sampai jumpa kasih. di minggu depan ya. Sampai ketemu. Ya, makasih. Sehat-sehat Sampai jumpa. semua. Udah.